فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab tahqiq atau kajian kitab Risalah Kalimatul Ikhlas karya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih berlanjut ke La ilaha illallah. Pembahasan La ilaha illallah dan penafsiran hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya barang siapa mengucapkan La ilaha illallah secara ikhlas maka dia akan masuk surga. Taib, berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa qala ta'ifah, berkata salah satu golongan dari ulama, tilka nususul mutlaqatu qad ja'at muqayyadatan fi ahadits ukhar. Nas-nas hadis yang secara mutlak menunjukkan bahwasanya orang yang membaca la ilaha illallah itu masuk surga, itu kan mutlak. Seolah-olah cukup baca la ilaha illallah enggak ngapa-ngapain masuk surga. Sebenarnya hadis-hadis tersebut itu muqayyadah, terikat dengan hadis-hadis lainnya. Inilah terikat dengan apa? Dengan harus beramal, memenuhi syarat-syaratnya. Inilah ketika ada hadis yang umum atau mutlak, itu tidak langsung kita pahami begitu saja umum atau mutlak, melainkan cari dulu apakah ada hadis yang menjelaskannya, hadis lain yang menjelaskannya lebih spesifik, lebih muqayyad atau terikat dengan sifat lain. Maka di sini fa fi ba'dihha, kata Ibnu Rajab, sebagiannya, man qala la ilaha illallah mukhlisa, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas, maka syaratnya juga harus ikhlas. Mengatakan la ilaha illallah tulus, bukan sebatas di lisan. Wa fi ba'dihha, di sebagian riwayat lain menyebutkan man qala la ilaha illallah mustayqina, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara mustayqin, yaitu secara yakin betul-betul dengan makna dan pengamalan la ilaha illallah. Wa fi ba'dihha, di sebagian riwayat lain disebutkan man qala la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanah, siapa yang berkata la ilaha illallah yang kalbunya itu membenarkan lidahnya, hatinya membenarkan lidahnya, hatinya tidak mendustakan apa yang diucapkan lisannya sendiri. Kadang seorang pendusta mengucapkan sesuatu dengan lidahnya yang diingkari oleh kalbunya sendiri. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya itu tidak, hatinya apa? Membenarkan, hatinya membenarkan apa yang diucapkan lisan itu. Itu di antara riwayat. Jadi ada beberapa riwayat di antaranya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya membenarkan apa yang diucapkan lisan. Wa fi ba'dihha, dalam riwayat lain, yaquluha
haqqan min qalbih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkannya secara hak dari kalbunya, betul-betul tulus dari kalbunya. Wa fi ba'dihha, dalam sebagian riwayat, qad dhalla biha lisanuhu wa ta'anna biha qalbuh. Yang mengucapkan la ilaha illallah, lisannya itu telah tunduk padanya dan tenang hati dengan kalimat la ilaha illallah. Wa hadha kulluhu isyaratun ila 'amri al-qalbi wa tahaqquqihi bi ma'na asyhadatain. Hadis-hadis yang tadi kita sebutkan beragam macam itu 5 menunjukkan kalimat ucapan la ilaha illallah itu harus memerlukan apa? Amalan qalbu, keyakinan, keikhlasan kalbunya sesuai dengan lisannya dan merealisasikan makna 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi bukan hanya di lisan. Ya, bukan hanya di lisan. Kalau di lisan banyak orang bisa. Tapi apakah kalbunya benar seperti itu? Karena orang bilang la ilaha illallah, tetapi dia tidak tawakal pada Allah. La ilaha illallah, tapi dia kemudian apa? Berbuat syirik. La ilaha illallah, tapi kemudian dia mencela takdir. La ilaha illallah, tapi kemudian dia mempertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa saya kok ditakdirkan begini, kenapa dia ditakdirkan begitu. Mempertanyakan takdir. Ya. Kalau cuma di lidah banyak orang. Anak kecil juga bisa. Dan semuanya anak kecil bisa. Tapi apakah sampai ke kalbu anak kecil ini betul-betul pemaknaan yang ikhlas betul? Allahu a'lam sesuai ilmu mereka. Tapi orang-orang dewasa kadang-kadang mengucapkan la ilaha illallah namun kalbunya itu mendustakan lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa seperti itu, jemaah? Yang kadang-kadang itu disadari oleh kalbunya atau tidak disadari. Karena seseorang gak menyadari bahwasanya dia itu kelakuannya mendustakan la ilaha illallah atau mengurangi nilai value la ilaha illallah dalam dirinya. Bisa aja. Seorang mengatakan la ilaha illallah tetapi dia melakukan pelanggaran, baik itu kesyirikan, baik itu kebid'ahan, baik itu kemaksiatan. Bahkan kemaksiatan itu mengurangi kadar nilai la ilaha illallah sesuai dengan seberapa kecil atau besar maksiat tersebut. Ya. Karena taat kepada Allah merupakan bentuk konsekuensi menyembah Allah semata dan meninggalkan maksiat. Ya, padahal tergoda meninggalkan maksiat itu juga merupakan konsekuensi pemaknaan dan pengamalan la ilaha illallah. Karena meninggalkan maksiat itu kan taat, meninggalkan maksiat itu ibadah. Maka ibadah berarti hanya kepada Allah. Kalau seseorang meninggalkan maksiat hanya sebatas karena kesehatan, meninggalkan maksiat karena tidak enak sama orang tua, meninggalkan maksiat karena tidak enak sama mertua, meninggalkan maksiat karena gak enak sama jemaah saja, kalau itu saja alasannya, maka tidak la ilaha illallah di sini. Tidak la ilaha illallah. Taib. Kemudian fatahaqququhu biqauli la ilaha illallah an la ya'lahal qalbu ghairallah. Dan perealisasian lafal la ilaha illallah yaitu an la ya'lahal qalbu ghairallah. Qalbu ini tidak menyembah selain Allah. Qalbu ini tidak menyembah selain Allah. Baik dari segi hubban, cinta, mencintai lebih ke Allah Ta'ala. Rojaan, harapan hanya bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Khaufan, rasa takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakkulan, menyerahkan perkara, urusan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wasti'anatan, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Khudu'an, ketundukan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Inabatan, yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan ketaatan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Talaban, meminta juga hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kata Ibnu Rajab. Jadi cinta, manusia punya cinta, hub yang tabi'i dan ada hub yang sifatnya ubudi. Hub yang tabi'i yaitu cinta yang bersifat tabiat.
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia itu zuyyina lin-nas, dihiasi dengan ujian apa? Syahwat. Dari perempuan mencintai lawan jenis, menyukai lawan jenis tabi'i. Namun ketika di luar koridor syariat, maka dia maksiat. Begitu juga mencintai anak, tabi'i. Mencintai harta dengan beragam jenisnya, tabiat manusia. Ya. Namun mencintai semua itu tidak boleh seperti mencintainya hamba kepada Tuhannya. Tidak boleh diperbudak oleh perempuan. Tidak boleh diperbudak oleh anak. Tidak boleh diperbudak oleh harta, kekayaan, popularitas, properti, kepemilikan dan seterusnya. Nah, terus apa bedanya sekarang kecintaan yang sifatnya tabi'i dengan ubudi? Kecintaan yang bersifat ubudi yaitu mengarahkan cintanya hanya untuk Allah dan tidak menandingi cinta kepada selain Allah Ta'ala, seolah-olah seperti cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mana manusia-manusia ini mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti seolah-olah cintanya mereka kepada Allah, seperti Tuhannya gitu. Ya, hatinya berterpaut padanya, bergantung padanya, tercandu akannya. Dahulu kala ada seseorang berkata ke anak dulu ketika masih sekolah, ada loh yang menyembah kemaluan. Loh, bisa. Mungkin pikiran kita ketika dulu menyembah kemaluan berarti ada orang pamer kemaluan terus sujud gitu depannya. Ternyata bukan itu maksudnya. Artinya ada orang menyembah syahwatnya. Ya, jadi Tuhannya, sesembahannya syahwatnya. Dan menjadikan cinta kepada Allah itu nomor sekian. Na'udzubillah min dzalik. Kadang kita akan diuji atau telah diuji dan masih terus diuji. Kecintaan kita hakikatnya lebih ke siapa jemaah? Akan diuji. Pernah diuji, mungkin masih diuji sampai sekarang. Kita selama ini lebih cinta ke siapa? Dan ada pada waktunya tentu momentum-momentum Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya untuk membuktikan apakah engkau lebih mencintai Allah atau dia. Pasti. Dan seolah-olah ini harus milih entah Allah atau dia, gitu. Entah Allah atau mereka, entah cinta sama Allah atau popularitas, entah cinta sama Allah atau uang. Pilih. Bahkan dalam hal-hal yang sifatnya daily life, harian, bisa aja loh. Misalnya kita bekerja di suatu tempat, punya pekerjaan, alhamdulillah. Namun kemudian dapat uang sogok. Dan kita tahu ini melanggar syariat Allah. Ambil jangan, ambil jangan. Di situ ujian kita lebih cinta sama siapa? Dan sama apa? Di situ ujian, Pak. Udah ambil aja. Berarti lebih cinta sama ini saat ini gitu loh. Kalah cintanya pada Allah Azza wa Jalla, hendaknya istighfar dan taubat. Ya. Diuji. Berarti setiap pelanggaran, setiap maksiat merupakan bentuk tanqis atau pengurangan tauhid, pengurangan cinta pada Allah. Semakin banyak, semakin dalam tergali maksiatnya, maka semakin tipis cintanya pada Allah, terkikis. Ya begitu. Dari segi cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dari segi raja, berharap kepada Allah Azza wa Jalla, ada berharap yang sifatnya logis tabi'i yang tidak mencederai tawakal kepada Allah, dan ada cinta yang ada berharap yang sifatnya ubudi. Ya. Kalau harapan yang sifatnya tabi'i, maka seperti apa? Ya, Bapak-bapak, saya harap diam. Ya enggak apa-apa itu mah. Oh, syirik Ustaz. Loh, syirik.
berharap hanya kepada Allah, jangan kepada bapak-bapak. Ya enggak gitu juga konsepnya. Ya, saudara-saudara harap tenang. Loh, kok berharap kepada kami supaya tenang? Berharap kepada Allah, ini salah. Karena ini berharap bukan dalam artian menyerahkan urusan secara total kepadanya. Bukan berharap yang ada sifat ibadah padanya. Bukan berharap yang ada sifat ketundukan hati padanya. Adapun roja yang sifatnya ubudi, berharap yang sifatnya ada sisi peribadatan dan ketaklukan hati pada yang diharapkan, itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi roja, harapan ini ada keterkaitan erat dengan tawakal. Keterkaitan erat dan tawakalnya ada. Seseorang akan diuji kalbunya dengan ujian, musibah, kecelakaan dan seterusnya. Pasti dia akan berharap gitu. Hanya saja kalau tidak memiliki ilmu, kurang imannya, dia akan berharap kepada selain Allah lebih tinggi dibandingkan harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Ketika misal dia diuji ekonomi, dan dia tahu ini tanggal 20, ntar tanggal 25 gajian misalnya. Harapan tabi'i itu ada, boleh ya berharap nanti gaji datang ya. Tapi kalau sampai ada ketundukan kepada uang itu atau kepada bos atau atasan, ada ketundukan hati padanya, maka ini udah sampai apa? Tingkat berharap secara ubudiyah, yaitu ibadah, ketundukan hati. Enggak boleh. Kita jangan tunduk hati pada manusia. Jangan. Ya. Tapi kalau ada harapan kepada Allah, tunduk hati pada menyerahkan perkara pada Allah Azza wa Jalla, maka ini baru roja yang bersifat ubudi, ibadah. Taib. Kemudian jemaah sekalian, wa tahaqququ, tadi la ilaha illallah, merealisasikan la ilaha illallah yaitu qalbu tidak menyembah, tidak menundukkan hatinya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla saja. Itu tauhid. Wa tahaqququhu bi anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana merealisasikan Muhammad Rasulullah? Syahadat yang kedua. Yaitu an la yu'badallahu bi ghairi ma syara'ahu Allahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Caranya untuk merealisasikan Muhammad sebagai Rasulullah adalah Allah Ta'ala tidak disembah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Allah tidak disembah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah itu sendiri melalui siapa? Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah, itu baru Muhammad Rasulullah. Maka kalau membuat syariat baru, praktik baru dalam beragama, ini perlu dipertanyakan Muhammad dan Rasulullahnya. Dari mana sumbernya? Dari mana tata cara seperti ini? Kenapa berkreasi? Apakah ini ibadah atau bukan? Atau tradisi? Kalau tradisi, oke lah, berarti ngaku tradisi ya. Kalau ini ibadah, alla yu'badallahu bi ghairi ma syara'ahu Allahu ala lisan Muhammad SAW. Itu baru merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah. Itu Allah Ta'ala tidak disembah melainkan dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan melalui apa? Contoh dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu tidak ada contohnya, khalas, selamat, ma'assalamah. Namun kalau itu ada contohnya, semangatlah untuk mencari yang bermanfaat dari sunnah itu. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Berhasratlah engkau untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Apa untuk akhirat ya. Itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi merealisasikan la ilaha illallah, merealisasikan Muhammad Rasulullah, itu bukan cuma ngomong. Kamu ngomong anak SD udah bisa, kita dari kecil bisa. Tapi ternyata cakupannya sangat luas jemaah sekalian. Sangat-sangat luas. Menyeluruh untuk seluruh ibadah dan praktek-praktek perbuatan dalam kehidupan. Bahkan dalam masalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan duri atau perintangan dari jalan walaupun sebatas paku payung. Ketika dia melakukan itu karena ingin mengamalkan apa yang dalam hadis Nabi SAW, maka di situ ada nilai tauhid
Asyhadu an la ilaha illallah. Dia hanya mengingkari itu hanya karena Allah. Dan dia ada value apa? Muhammad Rasulullah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena ada hadisnya. Itu jauh lebih bermartabat daripada bermaksiat, jauh lebih bermartabat daripada berbuat syirik, jauh lebih bermartabat daripada menyelisihi Nabi SAW atau mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan berkata kemudian Ibnu Rajab, wa qad jaa hadzal ma'na marfu'an ila Nabi SAW sarihan. Semakna dengan ini diriwayatkan dari Nabi SAW secara tegas langsung ya, dengan mengatakan man qala la ilaha illallah mukhlisa dakhala jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk surga. Maka dikatakan oleh sahabat, ma ikhlasuha ya Rasulullah, bagaimana cara ikhlasnya ya Rasulullah kalau ngomong la ilaha illallah? Bagaimana cara ikhlasnya? Cara ikhlasnya begini, antahjizaka an kulli ma haramallahu alaika. Cara ikhlasnya, menuntaskan keikhlasan dengan mengatakan la ilaha illallah adalah yaitu engkau memberikan sekat terhadap yang Allah Ta'ala, segala yang Allah Ta'ala haramkan atasmu. Dan ini sulit bagi banyak orang. Engkau memberikan sekat, hijab, hajiz, pembatas antara dirimu dengan hal-hal yang haram, maka itu disebut ikhlas. Tapi ya Allahu a'lam hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Ada sisi makna yang benar kita bisa ambil faedahnya, tapi ada sisi yang wallahu a'lam sangat memberatkan. Sisi yang benarnya adalah, kan tadi dikatakan bagaimana cara ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah ya Rasulullah? Caranya adalah engkau tidak berbuat yang haram. Ada isi benar, ini benar. Tetapi ada sisi yang sangat berat, yaitu apa? Orang kalau misalnya mengucapkan la ilaha illallah dan dia pernah maksiat atau ada maksiatnya, berarti dia disebut enggak ikhlas dong. Nah gitu, itu paham enggak coba? Kalau kayak gitu ya enggak ada orang ikhlas berarti. Ya. Karena kenyataannya kita walaupun habis mengucapkan kalimat syahadat salat kita nih, ya boleh jadi setengah jam kemudian maksiat. Betul, maksiat ini mengurangi kadar tauhid, tapi keadaan maksiat ini bukan berarti tadi itu enggak ikhlas, bukan berarti tadi itu enggak ikhlas. Ada keikhlasannya. Ketika itu mungkin ikhlas, tapi mungkin karena tergoda ya manusia. Begitu, Pak. Keikhlasan itu kadang naik, kadang menurun, kadang hilang. Gitu, Pak. Ya. Maka ini bukan berarti berarti kita harus 100% benar nih. Ya harusnya gitu kan. Cuman mana ada di antara kita yang 100% benar. Salahnya banyak, gitu kan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa berusaha untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Tapi ada faedah di sini yang juga bagus dari hadis ini, yaitu bahwasanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu bisa mengurangi kadar keikhlasan, mengurangi kadar nilai la ilaha illallah. Begitu Mas sekalian. Baik, kemudian ada beberapa penjelasan dari sebagian ulama, di antara Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi terhadap kitab ini yang boleh Anda sedikit baca. Faman qala, ini di luar dari risalahnya Ibnu Rajab ya. Azan jam berapa Pak? Azan Pak? Oh iya. Ya. Baik. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, faman qala la ilaha illallah, barang siapa mengatakan la ilaha illallah sadiqan ghaira munafiqin, jujur dia mengatakan itu, bukan munafik, bukan orientalis, bukan. Jujur dalam hatinya, bukan munafik. Aliman ghaira jahilin, dia ngerti tapi enggak jahil, dia ngerti artinya. Wa qamat bihi hadhihi syurut, dan telah memenuhi syarat-syarat kejujuran dan ilmu, gitu loh. Bapak-bapak tahu kan makna la ilaha illallah kan? Tiada yang berhak disembah selain Allah, maka hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ilmu.
tapi jujur nggak ngomongnya, itu loh. Yang amat disayangkan, pemaknaan di Indonesia la ilaha illallah tuh tidak tepat, tidak cermat, karena menggunakan awalnya menggunakan mazhab Asy'ariyah yang banyak dari ulama Asy'ariyah memaknai la ilaha illallah sebagai la rabba illallah, la khaliqa illallah. La ilaha illallah dengan la rabba illallah itu beda maknanya, walaupun Rabb dan ilah ya sama-sama Allah betul, tapi Rabb itu adalah yang gitu kan? Paham gak? Kalau Rabb itu subjektif, yang menciptakan, yang membuat, yang merizkikan, yang meridai, yang dan seterusnya, itu Rabb. Yang gitu loh. Jadi subjek, sebagai subjek, ya, yang merizkikan, yang memberikan warna, yang menciptakan, yang menghancurkan, yang membuat, dan seterusnya, yang Tapi kalau ilah, yang disembah, yang diagungkan, yang dimintai, yang dijadikan sebagai sandaran tawakal, yang paham di sini, Pak? Objek. Gitu. Oke? Ya, clear enggak sini? Gampang kan? Itu enggak sampai, banyak orang enggak sampai, dan mungkin sejujurnya mungkin banyak dari Anda, dari bapak-bapak baru kali ini kebuka kuncinya, pintunya. Sebelumnya apa bedanya Rabb dengan ilah? Rabbana, ilahana, gitu kan? Rabbi, ilahi, itu beda, walaupun hakikatnya Allah Azza wa Jalla. Tetapi penyebutan Rabb dengan ilah speknya beda. Rabb itu sebagai subjek yang merizkikan, yang menciptakan, yang melakukan, yang dan seterusnya. Oke? Adapun ilah yang sebagai objek, tapi objek yang positif. Bukan yang dicela, dicaci, bukan. Objek yang positif yang layak untuk Allah disembah, diagungkan, dijadikan tujuan doa, dijadikan sebagai sandaran tawakal, gitu. Itu ilah. Nah, berarti la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada yang berhak dicintai kecuali Allah, tiada yang berhak ditawakali kecuali Allah, tiada yang berhak dicintai, dan seterusnya. Selama itu yang cocok untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau dimaknai la ilaha illallah, la rabba illallah, lah batil jadinya. La ilaha illallah maknanya apa? La rabba, berarti tiada pencipta kecuali Allah, tiada ya, semua Allah Ta'ala yang menciptakan, betul. Tiada apa lagi? Tiada pemberi rizki melainkan Allah. Tiada yang melihat melainkan Allah. Berarti manusia nggak ada yang lihat dong? Nggak ada yang melihat? Karena di antara konsep iman Arabiyah, melihat, mendengar, menyaksikan. Berarti tiada yang melihat selain Allah, kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Sekarang antum melihat gak, Pak? Antum dengar gak? Maka ini bisa batil maknanya, melainkan kalau tiada yang melihat kecuali pasti itu Allah. Berarti semesta ini adalah Allah, dengan siapapun yang bisa melihat, dia adalah Allah. Makanya orang-orang seperti Hallaj dan orang-orang yang teologis yang mereka ikut dengan mazhab-mazhab yang versi ekstremis dari filosof itu, sebagian menjadikan alam ini adalah satu kesatuan dengan Tuhan. Itu berarti makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, masih ambigu. Maknanya apa tiada Tuhan di sini? Kalau Tuhan yang antum maksud maknanya Rabb, maka ini maknanya salah. Melainkan maksud Tuhan di sini katakan tiada yang berhak disembah, diagungkan, dicintai semaksimal mungkin kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya, ya. Maka kalau misalnya dia sudah jujur, yakin, ilmunya ada, mengilmi bahwa saya yang berhak dicintai hanyalah Allah semata, yang berhak diagungkan hanya Allah Azza wa Jalla. Udah itu, maka orang-orang kayak gini mengucapkannya ada berapa keadaan. Iman takuna hadhil ma'ani qamat biqalbihi ala wajhil kamal. Orang yang kayak gini biasanya ada juga yang
makna-maknanya itu memang terwujud di kalbunya dengan sempurna. Karena ilmunya dia ada gitu loh. Dia mempelajari tauhid dengan baik. Betul-betul terwujud, betul-betul jujur. Maka fala budda an yadhhara atharu dzalika 'ala al-jawarih. Maka pasti kalau memang dia jujur, ilmunya tinggi tentang tauhid la ilaha illallah, maka pasti akan terlihat efeknya. Di mana? Di anggota tubuh. Bi fi'lil fara'id wa ijtinabil muharramat. Dengan cara, gimana cara kelihatannya? Dia melakukan hal-hal yang wajib dan menjauhi yang haram. Berarti melakukan hal yang wajib bagian dari tauhid, menghindari yang haram bagian dari tauhid. Baik, keadaan berikutnya ada orang lain. Wa imma an taquma biqalbihi 'ala dha'f. Memang terwujud di kalbunya tetapi bukan sempurna melainkan lemah. Fayakunu atharu dzalika 'ala jawarihi bihasabi dzalik. Wa minhu yahsulul khalal. Maka yang pemaknaan la ilaha illallahnya lemah di hati walaupun dia jujur, tapi itu agak lemah, maka akan kelihatan efek kelemahannya itu di anggota tubuhnya. Kelakuannya pasti ada kekurangan, terlihat. Maka kalau ada orang maksiat, walaupun kayak gitu maksiatnya, kita katakan ente maksiat karena kurang tauhid. Iya, tauhidnya belum sempurna. Maksiat apapun itu, apalagi kalau maksiat besar, ya kan? Ini menunjukkan bahwa segala hukum fikih ditaati atau dilanggar, maka tauhid berperan dalam realisasinya. Hukum fikih apapun itu, hukum waris, terjadi cekcok saudara, ya, yang senior, yang sulung, pokoknya saya yang paling besar, yang paling banyak. yang bawahnya bontot di remove, yang bontot perempuan remove, nggak ada bagian warisan. Zalim nggak ini cuma? Apakah ini akibat dari tauhid yang kurang? Iya. Padahal ini orang pada sholat berjamaah juga bisa ngomong apa? Asyhadu an la ilaha illallah, bahkan dikerasin. Iya. Atau bahkan muazin, bukan Pak ini, bukan di sono di negeri Zimbabwe. Ya. Itu muazin. Asyhadu an la ilaha illallah, tauhid yang disuruhkan oleh lisannya, dapat pahala memang untuk azannya, masya Allah, dapat pahala orang-orang. Tetapi ternyata melakukan ini kecurangan dalam harta warisan. Ini yang disebut kelakuannya mendustakan lisannya. Walaupun kita tidak mengatakan dia kafir, enggak, bukan gitu. Tetapi ada khalal, kecacatan atau kekurangan di kelakuan atau pelanggaran hukum, maka itu menunjukkan ada kekurangan di tauhidnya. Jadi tauhid itu bukan sebatas teori, ya. Kemudian wa'tabir hadha fi hadits asy-syafa'ah. Lihat hadits asy-syafa'ah. Akhriju minan nar, kata Allah Azza wa Jalla. Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah. Keluarkan dari neraka orang yang pernah berkata la ilaha illallah dari kalbunya, meskipun sebesar dzarrah atau burrah atau khordal kecil min iman. Dia masih ada la ilaha illallah, tapi dosanya banyak. Apakah orang ini ada kejujuran? Ada, tapi segitu doang jujurnya. Apakah orang ini tahu? Iya tahu tentang la ilaha illallah. Kalau nggak tahu ya gimana? Dia kafir dong. Kejujurannya ada. Maksudnya tahu, pengetahuan di sini yaitu mengimaninya gitu loh. Ada kejujuran, tapi kejujuran itu makin terkikis dulu pas hidupnya karena banyaknya maksiat. Tapi karena dia tidak tervonis kafir, la ilaha illallahnya ada dan dia meyakini itu, namun kejujurannya kurang, maka masuk ke neraka dulu. Dan pada akhirnya keluarkan dia karena masih ada value la ilaha illallahnya, yaitu kejujurannya itu. Selama maksiatnya bukan maksiat yang mengkafirkan dia ya. Kalau maksiatnya mengkafirkan dia dan Allah tidak beri uzur, selesai udah, khalas, enggak pernah ke surga. Ya begitu. Ya.
Maka perhatikan baik-baik jemaah sekalian. La ilaha illallah bukan hanya lisan, bukan permainan, bukan hanya sebatas omongan. Itu mencakup setiap nafas kita jemaah sekalian. Amalan kita semuanya. Ketaatan yang Allah Ta'ala mudahkan untuk kita, dasarnya la ilaha illallah. Dan memang itu harus ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemaksiatan yang qaddar Allah, yang kemaksiatan yang memang itu dari kita, keburukan itu berarti kekurangan la ilaha illallah, value-nya. Dan seterusnya. Ya. Doa kesedihan di antara la ilaha illallahul azimul halim. Orang sedih kok disuruh tahlil la ilaha illallah. Ada doanya, doa sedih. La ilaha illallah al-azim, al-halim, dan seterusnya. Kok la ilaha illallah ya? Kalau orang paham, dia tawakal sama Allah, la ilaha illallah. Nabi Yunus alaihissalam ketika dicaplok oleh ikan besar dan tinggal di dalamnya selama beberapa waktu yang kita tidak tahu, Allah lebih tahu. Dan tenggelam dalam 3 kegelapan yang triple kegelapan, bayangkan. Di malam hari, di tengah laut, di dalam ikan. 1 TNI se-Indonesia dikerahkan untuk nyelamatin, nggak bisa, cuma mereka mati nanti. Malah mungkin dimakan juga nanti. Tapi apa kata Nabi Yunus apa? Doanya apa? La ilaha illa anta. Ini tahlil, la ilaha illa anta. Subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ada mengikrarkan tiada yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, dan ada i'tiraf, mengakui saya termasuk orang-orang yang zalim. Kadar tauhidnya begitu tinggi sehingga yang tadinya impossible menjadi possible. Impossible to you but possible to Allah. Memang enggak masuk akal di kamu, tapi Allah mudah. Karena dzalika 'ala Allah yasira. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ternyata bisa. Banyak hal-hal yang tidak logis tadinya, tidak sesuai harapan kita, namun kita mohon kepada Allah dan kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ternyata Allah Ta'ala membuka hal itu. Kenapa? Iman, karena tauhid. Karena kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat yang ada di hati. Maka disebut kalimatul ikhlas. Disebut kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah itu terangkat ke Allah SWT. Allah mendengarnya. Dan kalimat yang paling Allah cintai. Dan kalimat gerbang manusia pada awal keislamannya. Dan kalimat yang di akhir, kalau di akhir hayat yang mengucapkannya dengan ikhlas, khalas dah. InsyaAllah masuk surga. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, ada hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis kartu, ya. Orang ini punya berapa banyak kartu, dosa segunung, dosa selangit dosanya. Udahlah ini. Tapi ada satu kartu yang tersisa. Ditimbang itu semua dosa di mizan, ditimbang di satu kuping mizan, kuping neraca. Taruh satu kartu, isinya apa? La ilaha illallah. Ternyata lebih besar la ilaha illallah. Kalau gitu pertanyaan, kalau gitu orang maksiat tapi ahli Islam, ya udahlah, masuk surga semua, enggak masuk neraka. Pahami baik-baik gimana? Wallahu a'lam, maksudnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadis yang bitaqain, hadis orang ini. Orang ini punya dosa yang luar biasa. Tapi pada akhirnya dia taubat dan mengatakan la ilaha illallah. Setelah taubat itu hancur dosa-dosanya dan mungkin itu menuju akhir hayatnya, wafat, masuk surga. Dosa-dosanya hilang semua. Artinya apa? La ilaha illallah ini seberat apapun Anda berdosa, dia kalau tulus benar-benar hancur itu dosa. Walaupun dosa syirik, tapi la ilaha illallah yang benar-benar di qalbu, walaupun dosa syirik. Gitu loh. Karena la ilaha kan ikrar untuk tauhid, dan tauhid menghancurkan syirik kalau benar, kalau tulus gitu. Ya, seperti itu insyaallah. Setelah azan kita lanjut dengan tanya jawab insyaallah taala. Baik. Ada pertanyaan Bapak sekalian, jemaah? Enggak ada. Ummahat? Enggak ada. Oh ya udah, kita selesai berarti kalau gini. Ya silakan Pak, fadhal Pak.
Waalaikumsalam. Iman itu perkataan, Ya. amal, niat, dan sebagainya. Yang kedua, jika iman sebatas perkataan tanpa amalan, dia berubah menjadi kufur. Hah? Jadi kufur. Oh iya, perkataan aja. Oke. Jika iman sebatas perkataan, amalan tanpa niat, dia niscaya menjadi nifaq. Nikmat. Nifaq. 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 Oke. Keempat, jika iman sebatas perkataan, amalan, niat tanpa sunnah akan menjadi bid'ah. Dan nomor satu, Amalan menjadi bid'ah tanpa? tanpa sunnah. Oh iya, iya. Nomor satu dan nomor dua bisa diintegrasi, bisa dicerna sama saya. Untuk nomor satu dan empat, nomor dua dan tiga tadi, tolong kasih ansal kan. Jika iman Nomor 2 apa tadi Pak? Nomor 2? sebab iman sebatas amalan, Tanpa niatan nifaq. bukan perkataan, perkataan, amalan. Yang 2 kayak Perkataan dan amalan akan menjadi kufur. itu yang nomor 1 atau? Nomor dua, Aha. sebatas perkataan Tanpa amalan akan menjadi kufur. Oke. Itu yang mau dicontohkan? Nah, ya sama yang nomor tiga. Nomor itu dulu. Nomor itu dulu biar saya nanti nggak lupa. Jadi ketika iman hanya perkataan qaul tanpa amal, maka itu kufur ya. Karena iman itu membutuhkan realisasi amalan zahir. Bukan sebatas di lidah. Ya. Jadi kalau cuma bilang saya beriman loh, ya. Oke. Tapi mana konsekuensinya zahirnya? Ternyata nggak sholat, kufur nggak? Ya kufur. Ya. Tapi yang kekufuran di sini ketika memang dia tidak pernah merealisasikan konsekuensi keimanan secara zahir. Hanya di lidah saja. Anda muslim, ya, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah ngaji, nggak kelihatan. Maka ini iman, ini ucapan, perkataan tanpa amal. Begitu Pak. Makanya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ini iman, perkataan. Apakah cuma gitu doang? Enggak, tsumma istaqamu, yaitu istiqamah dengan amalan. Maka tiada rasa takut buat mereka dan tidak pula mereka bersedih. Orang-orang liberal itu banyak yang mereka menginginkan yang penting kan sama-sama muslim, udah yang penting kita beriman dah gitu. Urusan sholat mau urusan masing-masing atuh. Nah ini syubhat. Artinya enggak sholat enggak apa-apa. Lah enggak lah. Enggak sholat ya kufur lah gitu kan. Begitu Pak. Jadi yang diinginkan oleh mereka yang seperti itu kelonggaran supaya udahlah namanya Islam, berislam cuman di lidah doang enggak apa-apa. Itu Pak ya. Yang ketiga apa tadi Pak? Apabila iman sebatas perkataan, amalan tanpa niat, perkataan, amalan tanpa niat, niscaya termasuk nifaq. Oke. Jadi kalau misalnya amal itu hanya berupa di lidah dan niatnya itu berbeda dengan lidahnya, maka ini kemunafikan. Kalau amalan itu hanya di zahir dan hatinya itu berbeda, sebaliknya hatinya berbeda, maka itu juga indikasi kemunafikan. Sebagaimana sebagian salaf dikatakan Allahumma inni a'udzu, oleh mereka dikatakan Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kekhusyu'an kemunafikan. Kekhusyu'an kemunafikan itu seperti apa? Lisannya mengatakan zikir dalam salat dan gerakan salatnya seperti orang yang tunduk pada Allah. Jadi perkataan dan perbuatannya itu seperti beramal, tapi hatinya enggak sama sekali. Kemunafikan. Gimana Pak? Bisa dipahami Pak? Dia menunaikan zakat, tapi riya, hatinya enggak ibadah. Indikasi menuju kemunafikan.
Ya begitu. Wallahu a'lam. Gimana Pak? Oke nggak Pak kira-kira? Pak, cukup. Udah cukup belum Pak? Masih membahas? Oh cukup ya. Silakan, ada lagi? Cuma, ayo silakan. Loh, oh ya. Ustaz, masalah la ilaha illallah tadi, kalau orangnya tidak sholat gimana ya Ustaz? Kalau apa? Kita sering melihat tadi pernah juga orang tanya itu, orang itu selalu mengucap la ilaha illallah tapi beliaunya tidak sholat gitu. Tidak sholat sih, tidak sholat berjamaah atau tidak sholat mana? Memang tidak sholat. Bisa tahu dari mana? Jadi karena saya takut di rumah pun tidak sholat. Ya, oke. Anggaplah memang dia mengklaim saya nggak pernah sholat, emang kafir harus. Tapi beliaunya bilang bahwa sholatnya dalam hati. Bahlul namanya itu. Iya, gampang aja. Ya susah Pak, ngomongin orang kayak gitu susah Pak. Filosofis kayak gitu susah. Capek Pak. Gak usah dipusingin lah, doain aja hidayah Pak. Ya gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Melihat saat penjelasan tentang iman itu kan Islam tuh Masya Allah ideal banget ya. Ya, Sempurna. alhamdulillah. Akan tetapi anak tuh kadang-kadang suka ganggu pikiran anak juga gitu. Misalkan di negeri-negeri kafir itu tuh tempat-tempat itu di negeri-negeri kafir, di Korea, di Jepang dan di beberapa di Eropa kayak gitu tuh sepertinya kayak misalkan sungai segala tuh bersih gitu loh Ustaz. Nah, tapi kenyataannya di negeri Muslim, di negeri kita, di negeri yang mayoritas Muslim di Indonesia, terus kemudian bahkan di pondok pesantren sekalipun gitu Ustaz, tentunya bukan yang mahal-mahal gitu Ustaz. Artinya yang pondok pesantren yang tradisional dan sebagainya itu bahkan sampai misalkan mohon maaf santri-santrinya itu kudisan misalkan kayak gitu. Nyindir saya ini kayaknya. Nah, enggak itu anak sering jumpai gitu Ustaz. Misalkan ya memang kondisi pesantrennya sendiri itu jauh dari kata layak gitu loh Ustaz. Ya, yang pertama. Ya. Dan itu mayoritas dominan sekali gitu Ustaz di Indonesia. Terus kemudian yang pertama pertanyaannya apa terus? Pertanyaannya artinya gini Ustaz. Sebenarnya yang salah itu muslimnya kan, orang Islamnya kan, atau Islamnya sih menurut Anda sih sempurna sekali gitu Ustaz. Gitu. Nah, yang salah siapa gitu ya? Iya, dan itu terjadi di negeri yang mayoritas Islam. Hatta misalkan pelaksanaan saat wukuf di mana di Arafah dan saat kita di Mina pun itu tuh Masya Allah saat antrian begitu panjang dan akhirnya dalam tanda kutip kesannya tuh jorok gitu loh Ustaz. Oh iya. Dan akhirnya ini sebenarnya ini Islam yang mana gitu Ustaz ya. Ini Islam ini seperti nikah kok kita malah justru kalah dengan yang tadi Anda sebut gitu. Artinya negeri kafir gitu loh Ustaz. Padahal kan sebenarnya Rasulullah SAW dan para sahabat juga mungkin tidak mengajarkan yang seperti itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Ya kalau dibilang yang salah siapa, yang salah antum Pak. Nanyain kayak gini. Jadi kenyataan kok seperti pahit, kontras ya. Orang barat ngelihat kok sungai baik-baik bagus-bagus, kemudian kok di negeri yang mayoritas muslim kayak gini gitu loh, Ciliwung yang gini dan seterusnya. Kenapa Anda bilang yang salah antum? Karena antum melihat bad side-nya. Pertama harus diyakini gini, Allah itu maha adil, itu pasti. Allah itu nggak bakal memperburuk kondisi hambanya, gitu. Allah maha adil, itu pasti. Itu satu. Kedua, kata Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah gerakan-gerakan orang kafir di negeri-negeri itu
memperdaya engkau. Lihat di surat Al-Imran halaman terakhir. Jangan prestasi, kesuksesan, kemewahan, gerakan mereka di negeri-negeri mereka itu memperdaya kamu sehingga kamu bertanya seperti ini. Tapi iya, oke, kita mempertanyakan orang Islamnya, nggak usah kita takjub dengan merekanya. Karena kalau mereka ini orang-orang kafir ikut dengan bagaimana caranya orang Islam untuk beramal soleh, mereka pun gak bakal mampu dan bahkan lebih buruk daripada ini. Karena antum lihat hanya mungkin clean side, yaitu bagian yang bersihnya saja. Antum tidak tahu bahwa saya orang Nasrani itu paling jorok dalam masalah najis, Pak. Jorok mereka. Belum tentu cebok mereka benar. Iya. Tisu nggak apa-apa, bukan masalah pakai tisunya, Pak. Nggak, banyak hal, Pak. Mereka itu nggak kenal. Coba tanya orang kafir, Nasrani, tahu najis nggak? Nggak tahu. Apalagi mughaladah, mukhafafah, mana tahu dia. Lain orang awam Indonesia, orang awamnya ngerti, walaupun mengamalkannya belum tentu. Di sini masalahnya bukan di Islamnya, bahkan bukan di umumnya kaum muslimin, tapi di individu masing-masing yang memang belum mau menerapkan Islamnya dengan baik. Itu masalahnya. Itu di situ justru menjadi motivasi buat kita. Memang banyak di kita ini kok kayak gini ya, aparatnya begini padahal muslim, warganya begitu padahal muslim. Kita mempertanyakan itu. Tapi intinya adalah karena mereka itu nggak mengamalkan ilmunya atau jahil. Justru disinilah buktinya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hukuman untuk mereka. Kalau tidak mau berilmu, tidak mau beramal, ginilah jadinya. Tapi bisa jadi Allah ampuni dosa mereka dengan hukuman-hukuman itu. Boleh jadi di dunia kucel kusam karena apa? Gak mengamalkan ilmunya. Tapi karena dia muslim dan dia kemudian dikenai dengan penyakit tadi apa? Kudis dan seterusnya. Boleh jadi penyakit itu malah menghapus dosanya walaupun kotor memang. Dan kemudian kemewahan dan kemudahan di orang-orang kafir itu malah istidraj buat mereka. Dari segi kemuliaan tetap orang muslim mulia, hanya saja mbok ya jangan dijadikan ini sebagai apa? Pembanding. Ya. Kalau kita mau seperti orang-orang barat dari segi clean dan seterusnya, ada caranya. Ikuti semua individu, ikuti syariat Allah. Lebih bagus daripada itu insyaallah. Hanya saja Allah Ta'ala mungkin belum mentakdirkan semuanya seperti itu. Agar menjadi hikmah, teguran buat kita. Nih, yang udah dikasih nikmat Islam, tapi justru gak mengamalkan Islamnya, nih jadinya susah sob, gitu kan? Ya enggak? Tuh, jangan kemudian berkiblat pada barat. Jangan. Ya kayak waktu itu saya bilang pekan kemarin. Antum udah rajin ibadah, sholat rajin, tapi kere. Ngeliat orang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, tapi kaya. Terus antum tanya, dia kok kayak gitu dikasih kayak gitu ya? Saya udah rajin ibadah kayak gini-gini ya? Seuzon sama Allah. Allah simpan di kemiskinan antum ini, Allah simpan kekayaan di akhirat gitu loh. Cuman gak boleh berhujah dengan kemiskinan, kekurapan. Kenapa kok kamu kan santri kok kurap? Qadarullah, emang udah takdir Allah ini calon surga nih gini-gini. Ya, enggak juga. Enggak gitu. Karena enggak memperbaiki toharohnya gitu loh. Tapi ya benar sih Pak, di pesantren ya kayak gitu. Iya. Ya, memang begitu. Bukan hanya kurap kudis Pak, bisa sampai homoseksual ada juga gitu. Nah kan pelanggaran. Gitu. Seandainya tidak melanggar, Allah nggak bakal menjadikan ada penyakit seperti itu. Gitu Pak. Iya. Ada lagi tadi Pak yang kedua. Coba satu doang. Perasaan dua gitu. Oh ya, alhamdulillah. Masalah lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau ada orang berpendapat atau meyakini bahwa ayat-ayat Quran itu kalam Muhammad Rasulullah? Memang intinya dari wahyu. Bapak yang waktu itu ke masjid bermasalah nggak Pak? Alhamdulillah. Terus itu nggak takutnya ujung-ujungnya orang itu ada di masjid saya gitu nanti gitu. Ya Bapak ini. Jadi orang itu meyakini bahwa memang
Al-Quran itu dari Allah, tetapi yang tertulis itu adalah kalamnya Muhammad. Nah, bagaimana hukumnya nih, Ustaz? Terima kasih. Itu politik sebenarnya, Pak. Saya tahu arahan Bapak tuh kemana. Iya. Si Blokok itu dia nggak tahu ngomong apa, Pak. Dan itu syubhat yang sudah ada ratusan tahun lalu, digencarkan oleh Mu'tazilah, Jahmiyah dan semisalnya. Ini yang udah dibahas oleh ulama Ahlussunnah zaman dulu. Yang kadang-kadang sebagian dari ikhwan kita, sebagian dari kita nih, ketika bahas masalah akidah, Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Dari sejak zaman Imam Ahmad, ketika beliau disiksa oleh Khalifah Ma'mun ketika itu karena bermadzhab Mu'tazilah, yang mengharuskan bahwa saya mengatakan Al-Quran kalam Allah atau makhluk. Ulama-ulama dibantai atau disiksa harus mengatakan makhluk Al-Quran itu. Mu'tazilah. Nah, turunan dari pemahaman itu adalah menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalamnya Rasulullah. Begitu, bukan kalam Allah. Sekarang kan orang-orang kemudian pada mengepung si fulan ini, mengepung, wah kurang ajar ini, masa Al-Quran bukan kalam Allah. Di antara mereka orang yang mengepung mereka adalah yang bermadzhab Asy'ari. Sebenarnya kalau saya ajarkan Pak masalah perbedaan para pendapat kaum muslimin dalam mazhab ulama ini, mazhab kaum muslimin dalam masalah kalam Allah itu makhluk atau bukan, yang benar cuma satu pihak, Ahlus Sunnah saja, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran kalam Allah yang termaktub di mushaf adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Itu ucapan Allah, bukan ucapan Rasul. Dan fitrahnya kaum muslim Indonesia ternyata enggak ke mazhab Asy'ariyah, ke mazhab Ahlus Sunnah yang menyatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Lah, terus ini kata Allah Ta'ala di surat Takwir, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in tsam amin. Itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Rasul di sini maksudnya malaikat Jibril. Nah, ini menjadi senjata bagi Mu'tazilah dan antek-anteknya bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam Allah. Yang sekarang mah bukan kalam Allah. Yang kalam Allah mah ada di Lauh Mahfuz. Gitu. Yang dia mushaf mah bukan kalam Allah. Ini mah kan penyampaian dari Rasul, redaksi Rasul. Maka sebagian ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kafir. Sebagian ulama mengatakan begitu. Sebagian ulama, enggak semuanya. Ini berbahaya. Apa konsekuensi dari mengatakan bahwa ini adalah kalam Rasul? Apa konsekuensinya? Antum merobek itu boleh, antum injak boleh, karena kalam manusia biasa. Itu. Dan ini gerbangnya orang-orang Yahudi supaya bisa masuk ke Indonesia melalui pemikiran. Semoga Allah sumbat dan hanguskan itu semua. Semoga Allah hinakan yang pengen menghancurkan akidah kaum muslimin. Ya, jadi berbahaya, kalimat itu berbahaya. Dan alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia rata-rata mereka mengcounter orang-orang seperti ini. Iya, begitu. Wallah. Udahlah Pak. Ya, nanti nyambung-nyambungnya ke politik bahaya ya, karena ini 2023 Pak. Ya, bentar lagi 2025 ya. Kita cukup sampai sini aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.